Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada sebuah insiden kecil pada tanggal 9 Mei 2024. Ketika itu ada nobar Indonesia versus Guinea yang diselenggarakan di Jalan AM Sangaji. Nah, pada saat berlangsungnya pertandingan, ada satu anak kecil yang masih berusia belasan tahun, dia masih bocah SMP begitu, dia membawa bendera RMS. Mungkin ini adalah hal yang biasa begitu. Tapi bagi masyarakat Maluku, bagi rakyat Maluku, dan bagi orang yang memiliki atau mengerti sejarah, maka pengibaran RMS ini bukanlah hal yang biasa, bukanlah hal yang wajar sebenarnya. Nah, kenapa ada anak kecil yang membawa RMS? Apakah dia itu memiliki ideologi yang sama seperti nenek moyang mereka kala pemberontakan RMS 1950? Atau hanya anak kecil ini dia mencari sensasi? Atau dia disuruh orang? Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu tentang sejarah pemberontakan RMS dan juga eksistensi RMS, baik di Maluku maupun di Belanda. Tapi sebelum itu, kita coba lihat dulu kejadian yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2024. Ya, ini. Bisa dilihat ya, anak kecil ini sebenarnya mau dipukuli sama warga sekitar. Menyebabkan kericuhan, kemudian banyak yang menonton, tapi diamankan oleh beberapa orang yang kemudian anak kecil ini yang masih SMP ini dibawa ke Mapolda untuk dimintai keterangan. Ya. Jadi sebenarnya sekilas kita lihat dari video saja sudah tahu bahwa sebenarnya masyarakat Maluku ini tidak lagi menginginkan RMS. Tidak lagi. Tapi lebih lanjutnya atau lebih dalamnya kita akan membahas bagaimana sejarahnya, kemudian eksistensi RMS hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke sejarah pemberontakan RMS, terlebih dahulu saya akan menggambarkan kondisi sosial politik sekitar tahun 1949 sampai 1940 ya. Itu tahun-tahun di mana RMS mulai bergerak dan mendirikan gerakannya itu. Kita tahu bahwa setelah kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, itu Indonesia belum benar-benar bisa menikmati kemerdekaannya. Karena waktu itu Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia atau kedaulatan Indonesia. Sehingga berbagai upaya Belanda dilakukan bagaimana caranya untuk bisa kembali berkuasa di Indonesia dengan cara melakukan berbagai perjanjian, kemudian melakukan agresi militer, sehingga negara Indonesia waktu itu terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil
Contoh ketika perjanjian Renville misalnya, itu wilayah Indonesia hanya sebagian Pulau Jawa atau daerah Yogyakarta dan sekitarnya itu. Kemudian Madura dan juga sebagian kecil dari Sumatera. Yang lainnya itu masuk nama itu negara boneka dari Belanda. Nah, kemudian sampailah pada suatu perjanjian atau perundingan yang melibatkan banyak negara di dunia ya, yaitu namanya KMB, Konferensi Meja Bundar. Di situ dibahas juga mengenai kedaulatan Indonesia. Kedaulatan Indonesia. Nah, dari hasil KMB itu Belanda ini mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan Belanda harus menyerahkan kedaulatan RIS selambat-lambatnya pada akhir tahun 1949. Nah, kemudian di situ juga disinggung juga atau dibahas juga masalah Kenil. Ini ya, Kenil. Kenil ini adalah pasukan militernya Belanda. Pasukan Belanda yang dibentuk di Hindia Belanda, atau di situ pasukannya ini banyak terdiri dari pribumi dari Hindia Belanda, warga Hindia Belanda begitu. Nah, tadi hasil KMB tadi yang pertama yaitu Belanda mengembalikan kedaulatan kepada RIS. Artinya dari negara yang kecil-kecil tadi itu kedaulatannya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Kemudian yang kepada Kenil. Nah, Kenil ini merupakan pasukan yang mayoritas itu dari suku Jawa, kemudian yang kedua ini dari suku Maluku. Nah, dua suku ini yang personel yang paling banyak masuk ke anggota Kenil. Dari hasil KMB ini, pasukan Kenil ini diberikan 3 pilihan, karena ketika kedaulatan diberikan kepada Indonesia, otomatis Kenil ini kan seharusnya kan bubar karena tidak lagi menjadi milik Belanda. Dia diberikan 3 pilihan. Yang pertama yaitu pensiun, kemudian yang kedua bergabung dengan TNI, kemudian yang ketiga migrasi ke Belanda. Karena Belanda waktu itu memberikan janji dibawa ke Belanda dan mereka akan dipekerjakan menjadi pasukan Belanda gitu. Nah, pada akhirnya suku Jawa, kebanyakan dari suku Jawa ini mereka lebih banyak memilih untuk bergabung dengan TNI begitu. Sedangkan dari suku Maluku, orang-orang Ambon ya, makanya terkenalnya kan kalau Kenil ini kan Kenil ini Ambon, padahal terbanyak itu suku Jawa dulu. Nah, anggota Kenil yang berasal dari Maluku, mereka agak bimbang begitu. Karena ketika saya baca buku ini, ternyata gaji Kenil itu jauh lebih besar daripada TNI. Bayangkan, gaji Kenil itu 1 bulan 140 gulden. Sedangkan menjadi seorang TNI itu 1 minggu hanya digaji 4 gulden saja. Maka anggota Kenil ini bimbang apakah dia mau ikut ke Belanda atau dia pensiun. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah bahwa antara tahun 45 sampai 49 ini banyak pergerakan Belanda atau misi militer Belanda, operasi militer Belanda yang melawan TNI. Artinya Kenil, anggota Kenil yang sama-sama orang Indonesia, orang Hindia Belanda harus melawan TNI di berbagai kesempatan ya.
Artinya ketika diberikan pilihan untuk bergabung pada TNI, anggota Kenil ini kemudian berpikir, ketika dia bergabung dengan TNI, otomatis dia akan mendapatkan perlakuan yang berbeda, karena dulunya adalah bertemu sebagai musuh begitu. Nah, akhirnya setelah itu beberapa anggota Kenil ini kemudian mereka ada yang banyak yang migrasi ke Belanda. Begitulah kira-kira ya. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang berasal dari Maluku? Nah, saya kasih tokoh dan ini adalah tokoh utamanya, yaitu Dr. Christian Sumokil. Ini adalah mantan jaksa agungnya NIT, Negara Indonesia Timur. Sumokil ini adalah satu-satunya orang yang ngotot, yang kekeh bahwa NIT ingin berdiri sebagai negara sendiri, ingin melepaskan dari pemerintah Indonesia. Jadi tadi kan ketika kedaulatan sudah dikembalikan kepada Indonesia, maka dari negara bagian ini bergabung menjadi satu gitu. Nah, tapi Christian Sumokil ini dia tidak setuju dengan penggabungan NIT, apalagi pembubaran NIT begitu. Akhirnya dia melakukan pengacauan, misalnya nanti ada gerakan Andi Aziz, ya, pemberontakan Andi Aziz di Makassar ya, itu adalah didalangi oleh Christian Sumokil. Itu pun pemberontakan itu gagal dan Andi Aziz ditangkap. Setelah Andi Aziz ditangkap oleh TNI, kemudian Christian Sumokil kembali ke Maluku, kembali ke Ambon. Disitulah kemudian Christian Sumokil memprovokatori para tokoh-tokoh daerah, kemudian para pasukan Kenil untuk membuat gerakan separatis untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia. Maka pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikanlah Republik Maluku Selatan di Ambon. Dengan presiden yang membacakan proklamasi yaitu Yohanes Manhutu. Christian Sumokil ini sebagai dalang. Nah, Manhutu ini dulu adalah pegawai pemerintah daerah atau kepala daerah di Ambon ya. Kepala daerah di Ambon. Menurut kesaksiannya bahwa Manhutu ini sebenarnya dia membacakan proklamasi ini karena secara terpaksa, karena mendapatkan tekanan oleh Christian Sumokil. Begitu juga sama dengan beberapa tokoh dan masyarakat sipil ini ya, yang ada di Maluku. Mereka banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari pasukan Kenil di bawah Sumokil. Kita nanti menyebutnya pasukan RMS saja lah ya, pasukan RMS. Setelah membacakan proklamasi itu, kemudian gerakan yang dilakukan RMS ini adalah pengacauan di berbagai tempat. Jadi siapapun warga Maluku yang tidak bergabung kepada RMS, maka dia akan dibumi hanguskan, dibunuh, disiksa begitu. Salah satu contoh adalah bagaimana ada satu kampung di SBT Seram bagian timur ya, itu mereka dibantai habis-habisan satu kampung itu karena mereka tidak mau bergabung pada RMS. Hal itulah yang kemudian menjadi atensi atau perhatian dari pemerintah pusat. Soekarno waktu itu tidak ingin segera menumpas dengan aksi militer. Dia kemudian mencoba melakukan diplomasi dengan mengutus salah satu tokoh Maluku yaitu Yohanes Laimena. Kemudian Yohanes Laimena ini diperintahkan untuk melakukan diplomasi kepada tokoh-tokoh RMS. Tapi
dari pihak RMS sama sekali tidak mau melakukan diplomasi. Pokoknya ingin memerdekakan diri sendiri gitu. Nah, kemudian apa latar belakang kenapa para tokoh ini termasuk yang utamanya ini Christian Sumokil ini, kenapa dia sangat kekeh ingin mendirikan Republik Maluku Selatan? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mereka ini menganggap bahwa kebijakan ekonomi dan politiknya pemerintah pusat itu sangat tidak adil. Mereka seakan-akan memandang sebelah mata kepada Maluku. Karena apa? Karena dalam pemerintahan pusatnya itu mereka tidak melibatkan tokoh dari Maluku begitu. Ini secara politik ya. Jadi yang diangkat menjadi pejabat atau menteri atau pejabat pemerintah pusat itu mereka yang berasal dari Jawa, kebanyakan Jawa. Yang kedua adalah karena Maluku ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kita memiliki tambang nikel, emas, tembaga, gas bumi, kemudian mutiara. Nah, tapi dengan adanya undang-undang bahwa seluruh kekayaan alam milik pemerintah pusat ya, milik pemerintah lah atau milik negara begitu, itu dianggap bahwa pemerintah Indonesia itu hanya ingin mengeksploitasi begitu. Nah, itulah salah dua sebab kenapa kemudian para tokoh RMS ini ingin memerdekakan sendiri, karena mereka menganggap mereka ini memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah dan mereka ingin kekayaan itu kembali kepada rakyat mereka sendiri. Jadi ini permasalahan ekonomi dan juga politik. Nah, kemudian setelah mengadakan diplomasi itu gagal, sehingga akhirnya Soekarno memerintahkan militer untuk turun tangan atau melakukan operasi penumpasan RMS dengan dipilihnya Kolonel Alex Evert Kawilarang. Waktu itu menjadi Panglima Komando Teritorium 7 Wirabuana atau sekarang di Makassar lah. Nah, Kawilarang ini kemudian memerintahkan Letkol Slamet Riyadi untuk menumpas RMS dengan membentuk suatu gerakan operasi yaitu namanya Komando Maluku Selatan. Komando Pasukan Maluku Selatan atau disingkat Kompas Malsel ya. Nah, ini kemudian nanti dari Kompas Malsel inilah nanti menjadi dalam perkembangannya menjadi cikal bakalnya lahirnya sebuah kodam di Ambon ini namanya Kodam Patimura. Sekarang Kodam 15 Patimura ya. Tapi kita tidak akan berbicara itu. Kita akan membicarakan bagaimana penumpasan RMS itu dilakukan ya. Ada cerita menarik atau cerita yang begitu memilukan ya dari Letkol Infanteri Slamet Riyadi ini. Slamet Riyadi ini menjadi komandan operasi itu ketika dia berumur 24 tahun. Slamet Riyadi yang berasal dari Solo, kemudian dia memiliki karir yang cemerlang, memiliki pemikiran cemerlang, karir yang bagus begitu, akhirnya dijadikan seorang komandan operasi penumpasan RMS. Nah, pada penumpasan yang pertama yang dilakukan yaitu di daerah Seram, Piru, kemudian di Amahai, kemudian di Pulau Buru, itu dilaksanakan dengan kemenangan total 100%. Ya artinya di situ pasukan RMS kewalahan lah, tidak bisa menghadang atau melawan pasukan TNI. Nah,
Tapi kemudian pasukan RMS ini melarikan diri ke Ambon. Dan di Ambon juga sebenarnya sudah ada kekuatan RMS. Dan berpusat di Benteng New Victoria, berpusat di Ambon ya. Sekarang Benteng New Victoria itu menjadi markasnya detasemen kavaleri ya. Maka dari itu dilakukanlah perencanaan untuk penumpasan besar-besaran RMS yang ada di Ambon, di Benteng New Victoria itu. Sehingga direncanakanlah sekitar tanggal pada bulan November lah ya, tanggal 3 November, awal-awal November lah. Awal November 1950 dilaksanakan operasi penumpasan RMS di Benteng New Victoria Ambon. Di situ dibagi menjadi 3 grup. Grup 1 dari Tulehu, kemudian grup 2-nya dari Paso. Nanti grup 1, grup 2 ini ketemu di Waitatiri. Kemudian grup 3-nya ini dia menyerang dari arah Teluk menggunakan kapal. Nah, singkat cerita, pada tanggal 4 November itu pasukan grup 1 dan grup 2 ini sudah berhasil menembus pertahanan RMS di Waitatiri. Nah, mereka kemudian Slamet Riyadi termasuk di situ ya. Kemudian mereka mendekati ke arah benteng. Ke arah benteng, jarak 30 meter dari arah benteng mereka sudah mendapatkan tembakan dari arah dalam benteng ini, sudah tembakan. Slamet Riyadi memerintahkan anak buahnya untuk jangan membalas tembakan. Jangan membalas tembakan. Karena Slamet Riyadi berpikiran bahwa mungkin di dalam benteng itu pasukan kita. Hanya mereka mungkin salah paham gitu, salah paham, mungkin mereka menganggapnya kita adalah pasukan RMS. Karena dilihatnya yang ada di benteng itu mereka menggunakan pasukan TNI, seragamnya begitu. Tapi ketika Slamet Riyadi berbicara seperti itu, ada seorang Kapten Klis namanya, Kapten Kavaleri Klis. Dia mengatakan tidak, overstay. Mereka itu bukanlah pasukan kita, mereka pasukan RMS yang menggunakan seragam TNI begitu. Saya paham karena saya adalah mantan anggota Kenil begitu. Tapi Slamet Riyadi tidak mau mendengarkan dan dia tetap berpegang teguh bahwa yang ada di benteng adalah pasukan kita. Sehingga Slamet Riyadi ini keluar dari panser. Jadi tadi itu rombongan panser itu ya, pasukan ya. Keluar dari panser, menampakkan diri dan ingin, istilahnya itu ingin memperkenalkan lah bahwa kita ini pasukan TNI. Begitu dia keluar, langsung Slamet Riyadi mendapatkan tembakan dari senapan runduk lah, atau sniper lah kalau sekarang, dari sniper. Disitulah langsung Slamet Riyadi roboh dan Kapten Klis keluar membawa Slamet Riyadi kembali ke dalam lagi dan langsung membawa Slamet Riyadi ke Batu Merah, bawa ke Batu Merah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi karena lukanya sudah parah, langsung dibawa ke Tulehu, ke kapal rumah sakit yang ditangani oleh Dr. Abdullah. Tapi ternyata karena lukanya sudah parah, pada tanggal 4 November 1950 itulah Letkol Slamet Riyadi gugur dengan usia 24 tahun. Bayangkan, 24 tahun sudah merelakan nyawanya untuk mempertahankan bangsa dan negara itu. Kemudian dari situ penumpasan RMS ini tetap dilakukan, yang dipimpin oleh Letkol Sukowati ya, nanti namanya Letkol Sukowati itu ditumpas dan akhirnya pada akhir tahun 1950 RMS istilahnya itu sudah menyerah karena pasukannya sudah
kalang kabut dan sudah banyak korban. Beberapa pasukan sudah menyerah. Tapi Christian Sumokil itu melarikan diri ke Seram. Beberapa pasukan Kenil ini, pasukan RMS yang mereka anggota Kenil ini pada sekitar bulan Maret atau April itu 1951 ya, jadi beberapa bulan setelah penyerahan itu, sekitar 12.500 pasukan RMS atau anggota Kenil, mantan anggota Kenil, mereka migrasi ke Belanda. Jadi tadi awal sekali ketika setelah hasil keputusan KMB itu sekian ribu pasukan Kenil sudah migrasi ke Belanda. Ini ditambah lagi 12.500 dari pasukan Kenil dan anggota keluarganya ya, itu migrasi ke Belanda. Nah, dengan harapan yang sama, karena mereka menganggap bahwa jasa-jasanya Kenil kepada Belanda itu dulu begitu besar, membantu berbagai pertempuran sehingga tujuan dari Belanda ini tercapai, kemudian memiliki keterikatan yang sangat dekat lah, karena secara agama juga mereka sama, karena sama-sama Kristen ya, Belanda dan juga anggota Kenil ini kebanyakan ya, mayoritas mereka adalah Kristen, sehingga mereka menganggap bahwa ketika mereka meminta atau pergi ke Belanda, mereka mungkin akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik begitu. Nah, akhirnya setelah beberapa pasukan ini migrasi ke Belanda, dan akhirnya Sumokil pun tertangkap di tahun 1962. Akhirnya Sumokil tertangkap, dan nah sampai di situ apakah gerakan RMS ini kemudian berhenti atau selesai? Ternyata tidak. Gerakan RMS itu kemudian digaungkan di negeri Belanda, di Belanda. Nah, karena Belanda itu mereka selain menjanjikan untuk memperkerjakan anggota Kenil, mantan anggota Kenil, mereka juga menjanjikan kemerdekaan bagi Maluku Selatan, bagi Maluku, yang kemudian nanti ketika Maluku sudah merdeka, maka orang-orang Maluku atau mantan anggota Kenil yang ada di Belanda, mereka bisa kembali ke kampung halamannya begitu. Oleh karena itu, organisasi RMS ini walaupun Sumokil sudah tertangkap dan dihukum mati ya, organisasi RMS masih eksis hingga sekitar tahun 80-an sampai 2000-an lah, 2000-an itu masih eksis, tapi mereka pergerakannya ada di Belanda begitu. Nah, oke ya, secara sejarahnya seperti itu tadi. Gerakan RMS itu adalah gerakan yang ingin memerdekakan daerah Maluku Selatan, yaitu Pulau Seram, Pulau Buru, dan Pulau Ambon ini untuk menjadi sebuah negara sendiri, negara yang berdaulat. Begitu. Tapi aksi mereka gagal, dan kedaulatan mereka sebagai negara RMS ini tidak diakui oleh negara lain. Sekarang kita berbicara mengenai eksistensi RMS dari dulu hingga saat ini ya. Apakah RMS itu masih eksis sampai sekarang, baik di Belanda maupun di Maluku? Kita berbicara mengenai perjalanan eksistensi RMS-nya dulu yang ada di Maluku ya, karena tadi kan sebagian besar pasukan RMS kan migrasi ke Belanda. Kita berbicara eksistensi RMS di Belanda dulu. Mungkin sekarang tahun 2024 ini sudah generasi yang ketiga atau mungkin generasi keempat lah, atau ya generasi ketiga lah ya. Nah, apakah
pada generasi yang sekarang ini mereka mewarisi ideologi atau cita-cita dari nenek kakek buyut mereka tentang pendirian negara Republik Maluku Selatan. Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ini memiliki pandangan yang sama terhadap negara sendiri atau memisahkan negara dari Indonesia, ataukah mereka memiliki motif yang lain begitu. Nah, ternyata saat ini ada pergeseran motif atau pergeseran pandangan tentang sebuah negara RMS. Ya mungkin dulu tahun 1950 generasi awal mereka masih memiliki keinginan kuat untuk memerdekakan RMS, memerdekakan Maluku. Sehingga pada generasi awal ini mereka selalu menuntut pemerintah Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Maluku Selatan. Akan tetapi ternyata janji yang diberikan Belanda ini hanyalah omong kosong belaka. Sehingga kemerdekaan itu pun tidak tercapai. Di tahun mungkin 1970-an itu mereka masih memiliki keinginan yang sama. Walaupun sudah 20 tahun ya, 20 tahun mereka di sana dengan tidak ditunaikannya janji pemerintah Belanda ini, mereka tetap memiliki harapan yang sama, keinginan yang sama, yaitu supaya RMS ini bisa dimerdekakan. Nah, karena keinginan mereka ini tidak begitu direspon oleh pemerintah Belanda, maka mereka melakukan berbagai aksi pembajakan. Misalnya dengan melakukan pembajakan kereta api di Belanda, melakukan kerusuhan di instansi pendidikan, itu dengan tujuan untuk menagih janji pemerintah Belanda kepada orang-orang Maluku yang ada di Belanda itu. Ingin merdeka seperti itulah. Nah, kemudian tujuan itu kemudian seketika luntur, atau bukan seketika luntur ya, berangsur-angsur beralih atau luntur ketika ternyata mereka tahu bahwa pemerintah Belanda tidak bisa menunaikan janji mereka. Artinya kemerdekaan itu tidak bisa diberikan gitu. Nah, akhirnya berbagai upaya mereka lakukan dengan motif yang berbeda, pergeseran nilainya itu berbeda. Yang tadinya itu mereka ingin suatu kemerdekaan, ingin merdeka, ini dengan motif yaitu mendapatkan kesejahteraan. Nah, karena apa? Karena Belanda, ketika pemerintah Belanda itu tidak sanggup memberikan kemerdekaan, mereka harus membayarkan kompensasi, kepada mantan anggota KNIL atau ahli warisnya itu selama mereka tinggal di Belanda begitu. Nah, jadi ada pergeseran nilai, yang tadinya ingin merdeka sekarang ingin mendapatkan kesejahteraan. Nah, karena apa? Karena ternyata dari awal ketika orang Maluku yang migrasi ke Belanda itu, mereka itu tidak mendapatkan kehidupan yang layak, yaitu dengan diberikannya fasilitas yang kurang. Bahkan ada yang diberikan suatu barak yang dulu itu bekas tempat eksekusinya tentaranya Jerman gitu. Itu yang diberikan kepada orang-orang Maluku atau mantan anggota KNIL. Dan juga mereka tidak mendapatkan akses perekonomian yang layak lah, mendapatkan logistik yang layak begitu. Jadi sekitar tahun 1980-an ya. Jadi motif mereka itu sudah bergeser. Mereka ingin mendapatkan kesejahteraan. Oke lah, nggak dapat kemerdekaan, tapi tolong perhatikan kami begitu. Secara bahasa seperti itu. Nah, kemudian beberapa puluh tahun sudah berlalu. Apakah mereka ini masih mengharapkan hal yang
sama atau mereka hanya stuck di situ saja atau bagaimana gitu. Akhirnya sekarang ini karena sudah bertahun-tahun, kemudian mereka juga kan di Belanda hidup bercampur dengan etnis yang lain seperti dari Turki, Maroko, kemudian dari bangsa Belanda sendiri. Akhirnya mereka sudah memiliki pertukaran budaya atau sudah menerima budaya di sana. Yang kemudian di mana cita-cita RMS yang dari awal ini adalah ingin membentuk sebuah negara sendiri, saat ini hanya sebagai simbol belaka. Gerakan RMS yang ada di Belanda ini hanya sebagai simbol untuk mengingatkan pemerintah Belanda bahwa mereka ini masih ada, masih eksis di sana begitu, dan harus diperhatikan terus oleh pemerintah Belanda. Walaupun sudah banyak dari mereka yang bercampur ya, ada melalui perkawinan, kemudian pertukaran budaya segala macam itu dari Maluku, orang-orang Maluku dengan etnis yang lain. Nah, bagaimana dengan RMS yang ada di Maluku? RMS yang ada di Maluku ini bisa dikatakan ada dan tidak ada, tergantung bagaimana atau tergantung siapa orang yang mengendalikannya. Jadi kalau bisa saya katakan bahwa RMS di Maluku ini bagaikan rumput kering yang siap dibakar kapan dan di mana saja. Termasuk nanti contohnya misalkan kejadian konflik sosial tahun 99 di Ambon ya. Itu beberapa pakar ada yang mengatakan bahwa di situ ada provokator dari anggota RMS di situ. Tapi beberapa mengatakan bahwa itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan RMS. Nah, nanti tentang itu kita bisa kaji lebih dalam lagi. Nah, lalu ada beberapa peristiwa, misalkan tahun 2009 ketika SBY berkunjung ke Maluku, 2007 ya. Tahun 2007 ketika SBY berkunjung ke Maluku, itu ada insiden juga, yaitu pengibaran bendera RMS. Nah, kemudian beberapa tahun berikutnya juga ada pengibaran bendera RMS di markas Polda Maluku. Dan yang terakhir kemarin ketika tanggal 9 Mei 2024 itu ada pengibaran bendera RMS. Nah, ketika kita lihat motifnya dari beberapa pengibaran bendera RMS ini, sebenarnya mereka tidak lagi memiliki ideologi yang sama seperti RMS yang didirikan tahun 1950 ya. Begitu halnya juga yang RMS yang ada di Belanda kan sudah memiliki pergeseran nilai. Begitupun di Maluku, pengibaran bendera RMS ini adalah bentuk kekecewaan atas ketidakadilan pemerintah Indonesia kepada rakyat Maluku. Itulah. Sehingga setiap tanggal 25 April itu pasti di daerah Maluku itu pasti ada yang mengibarkan bendera RMS. Walaupun itu mereka tidak melakukan demonstrasi, tidak melakukan penyerangan, tidak menggunakan aksi militer. Mereka hanya ingin didengar, hanya ingin mengeluarkan aspirasi kekecewaan kepada pemerintah Indonesia. Karena mereka menganggap bahwa Maluku ini memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Ada tambang nikel, emas, tembaga, mutiara, gas alam, dan lain sebagainya. Tapi justru Provinsi Maluku ini merupakan provinsi termiskin keempat di Indonesia. Itu sangat ironis sekali begitu. Sehingga yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengibarkan RMS, bentuk kekecewaan, bentuk protes kepada pemerintah pusat. Nah, itulah. Jadi
eh, mungkin itu ya sejarah RMS, kemudian eksistensinya sampai sekarang itu seperti itu. Jadi gerakan RMS itu memiliki pergeseran nilai dari yang dulu ingin merdeka dan sekarang ini menjadi simbol kekecewaan, simbol protes untuk menyuarakan aspirasi mereka, untuk menyuarakan menginginkan keadilan atau kesejahteraan begitu. Oke, itu saja mungkin pembahasan saya tentang RMS. Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada data saya yang saya sampaikan itu kurang tepat, mungkin bisa ditambahkan atau dikoreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.